Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan teman saya M. Aji Fitrah Maulana dan saya Reni Triana. Kali ini kami membawakan tema yang berjudul pelaksanaan terapi dan kualifikasi terapis tasawuf dalam mata kuliah etika terapis yang diampu oleh Bapak Nur Aziz Afandi, MSI. Baik, langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian terapi. Terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, dan perawatan penyakit. Dalam bidang medis, kata terapi sinonim dengan kata pengobatan. Menurut Kamus Lengkap Psikologi, terapi adalah suatu perlakuan dan pengobatan yang ditunjukkan kepada penyembuhan suatu kondisi patologis. Terapi juga dapat diartikan sebagai suatu jenis pengobatan penyakit dengan kekuatan batin atau rohani, bukan pengobatan dengan obat-obatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa terapi merupakan suatu pengobatan yang dilakukan konselor ataupun ahli terhadap klien dengan cara medis maupun non-medis. Dengan terapi, seseorang klien dapat berusaha untuk menyembuhkan penyakit ataupun gangguan yang dialaminya, seperti dalam hal kecemasan, stres, ataupun yang lainnya. Terapi memberikan manfaat untuk menjadikan keadaan seseorang menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya pelaksanaan terapi tasawuf ada banyak cara, tergantung jenis terapi apa yang digunakan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kami akan menguraikan pelaksanaan terapi relaksasi yang sesuai dengan studi kasus yang kami ambil. Terapi relaksasi adalah suatu terapi untuk merelaksasikan ketegangan otot yang dapat menunjang nyeri. Terapi relaksasi pada prinsipnya memberikan sugesti-sugesti pada klien untuk merelaksasi fisik dan mentalnya. Relaksasi dilakukan dengan memberikan sugesti pada klien untuk merasakan rileks di seluruh tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selain itu, klien diminta mengistirahatkan pikirannya, merasakan dirinya lebih tenang, nyaman, damai, dan bahagia, atau perasaan positif lainnya. Relaksasi adalah teknik yang dapat digunakan semua orang untuk menciptakan mekanisme batin dalam diri seseorang dengan membentuk pribadi yang baik, menghilangkan berbagai bentuk pikiran yang kacau akibat ketidakberdayaan seseorang dalam mengandalkan ego yang dimilikinya, mempermudah seseorang mengontrol diri, menyelamatkan jiwa, dan memberikan kesehatan bagi tubuh. Ada beberapa macam jenis relaksasi dan pelaksanaan terapinya. Antara lain, yang pertama, relaksasi otot. Relaksasi otot bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan cara melemaskan badan. Dalam latihan relaksasi otot, individu diminta menegangkan otot dengan ketegangan tertentu dan kemudian diminta untuk mengendurkannya. Sebelum dikendorkan, penting dirasakan ketegangan tertentu tersebut sehingga individu dapat membedakan antara otot tegang dengan otot yang lemas. Yang kedua, yakni relaksasi kesadaran indera. Dalam teknik ini, individu dapat diberi satu persatu seri pertanyaan yang tidak dijawab secara lisan, tapi untuk dirasakan sesuai dengan apa yang didapat atau tidak dapat dialami individu pada waktu instruksi diberikan. Yang ketiga, relaksasi melalui hipnosa, yoga, dan meditasi. Metode ini merupakan suatu teknik latihan yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran yang selanjutnya membawa proses mental lebih baik, terkontrol secara dasar. Selanjutnya, tujuan dari latihan ini ada dua. Yang pertama, agar seseorang dapat memiliki insight yang paling dalam tentang proses mental di dalamnya. Insight tentang kesadaran, identitas, dan realitas. Yang kedua, seseorang memperoleh perkembangan kesejahteraan psikologis dan kesadaran yang optimal. Dalam Islam, meditasi diajarkan dalam tasawuf. Ada beberapa kegiatan spiritual yang dapat dikategorikan sebagai meditasi dalam tasawuf, yaitu muraqabah, muhasabah, wirid, tafakur, zikir, doa, uzlah, dan iktikaf. Muraqabah berarti adanya keyakinan seseorang yang kuat akan adanya pantauan Allah SWT terhadap segala gerak-geriknya.
Kemudian muhasabah secara sederhana bisa dimaknai sebagai kesanggupan seorang muslim untuk mawas diri dan mengevaluasi atas segala ucapan, sikap, dan perilaku dalam ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama makhluk. Kegiatan meditasi yang lain dalam tasawuf ialah wirid. Wirid adalah melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa kepada Allah. Wirid merupakan latihan spiritual dengan menyebut nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Yang selanjutnya yaitu tafakur. Tafakur merupakan aktivitas perenungan pada alam semesta beserta isinya, yang melibatkan aspek kognisi, afeksi, serta spiritual. Berikutnya yakni kegiatan meditasi zikir. Zikir berarti mengingat, menyebut atau mengagungkan Allah dengan mengulang-ulang salah satu namanya atau kalimat keagungannya. Kegiatan meditasi selanjutnya adalah doa. Doa merupakan kesempatan manusia mencurahkan keinginan hatinya kepada Tuhan, menyatakan kerinduan, ketakutan, dan kebutuhan manusia kepada Tuhan. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan teknik salah satu relaksasi meditasi sofistik, relaksasi otot progresif. Yang pertama adalah tahap persiapan. Sebelum memulai relaksasi, ada yang perlu diperhatikan antara lain adalah lingkungan fisik, psikal, setting, sehingga individu dapat berlatih dengan tenang. Lingkungan fisik tersebut antara lain, yang pertama adalah kondisi ruangan. Kondisi ruangan yang digunakan harus tenang, segar, dan nyaman. Yang kedua, kursi. Dalam latihan relaksasi perlu digunakan kursi yang dapat memudahkan individu untuk menggerakkan otot dengan konsentrasi penuh. Yang ketiga adalah pakaian. Pada waktu relaksasi, sebaiknya menggunakan pakaian yang longgar dan hal-hal yang mengganggu jalannya relaksasi sebaiknya dilepas terlebih dahulu. Tahap yang kedua adalah tahap latihan. Tahap latihan terdapat beberapa poin-poin, yakni poin yang pertama adalah belajar untuk tidak tegang dan rileks. Poin yang kedua, selama fase permulaan latihan relaksasi paling sedikit 30 menit setiap hari, dan selama fase tengah atau fase lanjut dapat dilaksanakan selama 15 atau 20 menit. Poin yang ketiga adalah dalam proses latihan relaksasi otot progresif, yang penting individu dapat membedakan perasaan tegang dan rileks pada otot-otot yang ditegangkan dan selalu memonitoring perasaan-perasaan tersebut. Poin yang berikutnya adalah melakukan relaksasi otot progresif untuk bagian tangan dengan mengepalkan tangan dengan durasi waktu kurang lebih 10 detik. Poin berikutnya, tertidur dalam latihan ini harus dihindari karena tujuan relaksasi adalah untuk rileks sementara tapi masih dalam kondisi sadar. Ya, jadi tidak boleh sampai tertidur, harus dalam kondisi sadar. Poin selanjutnya adalah dianjurkan latihan ini dilakukan tidak dalam waktu 1 jam sebelum tidur, karena dalam latihan relaksasi ada kecenderungan untuk relaksasi akan lebih efektif dilakukan sebagai metode kontrol diri. Poin yang berikutnya, ketika individu sudah mampu mengkondisikan diri dalam keadaan rileks, selanjutnya individu dibantu terapis untuk mengucapkan kalimat zikir dengan khusyuk. Poin yang terakhir yakni selain zikir akan ada aktivitas lain seperti membaca Al-Quran serta doa yang dilakukan setelah selesai sholat wajib. Pelaksanaan terapi yang telah disebutkan di atas, yang telah saya sebutkan tadi, dapat dilakukan setelah mendapatkan petunjuk dari seorang terapis yang memenuhi kualifikasi terapis tasawuf. Juga bisa jadi setiap klien berbeda pelaksananya karena sesuai permasalahannya. Kualifikasi terapis tasawuf secara umum, terapi tasawuf atau sofistik justru memiliki metode yang sangat detail pelaksanaannya, tidak hanya diukur dari sudut pandang kualitas hubungan antara sesama makhluk, tetapi juga kualitas hubungan individu dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, terutama bagi seorang terapis dengan kualifikasi yang terdapat dalam ilmu tasawuf, terdiri dari 1. Takhalli, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan kotoran atau penyakit yang merusak. Fase takhalli adalah pensucian mental, jiwa, dan pikiran, beserta hati. Di dalamnya terdapat poin-poin, yakni mensucikan diri dari najis, mensucikan yang kotor dengan cara mandi dan sebagainya, membersihkan tubuh, berwudu,
lain sebagainya. Berzikir juga mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah tahalli, yaitu menghiasi diri dengan jalan membiasakan sifat dan sikap yang baik, membina pribadi agar berakhlakul karimah. Dalam upaya mencapai esensi tauhid, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu yang pertama, perbaikan pemahaman dan aplikasi ilmu tauhid. Yang kedua, perbaikan pemahaman dan aplikasi syariah. Yang ketiga, perbaikan pemahaman dan aplikasi thariqat. Yang keempat, perbaikan pemahaman dan aplikasi hakikat. Dan yang kelima, perbaikan pemahaman dan aplikasi makrifat. Yang ketiga adalah tajalli. Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahalli, maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase tajalli. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib, agar hasil yang telah diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh yang telah terisi dengan butir-butir mutiara akhlak dan sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur. Dengan mengingat Allah, melepas selainnya akan mendatangkan kedamaian. Tidak ada yang ditakutkan selain lepasnya Allah dari dalam hatinya. Dan selanjutnya kami dari kelompok 9 mengambil studi kasus, yakni didapatkan hasil bahwa terdapat individu yang mengalami stres dengan adanya seorang siswa, juga seorang santri, berinisial RM, yang sering mengeluh terhadap temannya. Dia selama ini merasa stres dikarenakan masalah dalam keluarganya yang sering terlihat tidak bersemangat ketika mengaji, suka melamun seperti sedang banyak pikiran, menarik diri dari hubungan pergaulan dengan teman, malas untuk masuk kelas lagi karena kurang mampu berkonsentrasi saat proses belajar di dalam kelas sedang berlangsung. Hal ini disebabkan karena ia mengalami stres. Dari hal tersebut, setiap permasalahan perlu adanya bimbingan dalam upaya pemberian solusi atau nasihat, dan juga tindakan untuk menyelesaikan masalah. Untuk itulah konseling sangat dibutuhkan sebagai media perantara yang dapat membantu mengatasi berbagai macam permasalahan kehidupan tersebut secara menyeluruh, yang kemudian ditangani dengan tindakan terapi. Pada kasus ini, RM melakukan konseling kepada salah satu terapis tasawuf yang memiliki keahlian khusus dan sudah memenuhi kualifikasi terapis tasawuf. Setelah dilakukan konseling, kemudian terapis memberikan terapi berupa terapi relaksasi guna mengurangi tingkat stres pada klien tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 9. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kita diskusikan di forum WhatsApp grup. Mungkin itu saja presentasi dari kami dari kelompok 9. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Untuk itu, terima kasih. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.